para koruptor yang terbukti bersalah. Sebab biarpun para koruptor dihukum mati, akan masih ada, tetap ada di Indonesia. Biarpun tidak dihukum mati atau hanya dihukum penjara dan sebagainya, saya rasa sudah cukup. Yang perlu ditingkatkan hanyalah iman dan ketakwaan serta akhlak yang harus ditanamkan kepada para koruptor serta para pejabat lainnya, agar para koruptor tidak lagi melakukan hal-hal tersebut. Jadi saya rasa hukuman mati tidak perlu. Yang perlu hanyalah penanaman sikap yang bijak, jujur, adil, seperti halnya sikap pemimpin terhadap para pejabat atau pemerintah yang lainnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jadi untuk sesi pertama, jadi masing-masing kelompok sudah menyampaikan argumen baik untuk dan kontra. Terima kasih atas argumennya. Baik, kita masuk kembali ke sesi kedua, yakni terima kasih atas diri atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, mengenai apa yang disampaikan oleh kelompok kontra, saya sedikit mengoreksi bahwa dia tidak setuju dengan adanya hukuman mati. Kalau saya sangat setuju dengan hukuman mati. Artinya bagaimana? Kalau ada hukuman mati, ada orang yang korupsi, terus kesalahannya memang terbukti, betul-betul bersalah, merugikan negara atau bahkan merugikan banyak orang, maka hukum mati. Kalau seandainya engkau tidak melakukan hukum mati kepada dia, maka di belakangnya akan tumbuh lagi seorang yang korupsi. Artinya bagaimana? Kalau ada hukuman mati, berarti satu saja hukuman mati boleh jadi itu yang dihukum mati, di belakangnya tidak bertambah banyak. Tapi kalau misalkan ada orang yang korupsi, terus tidak dihukum mati, terus keluar bebas, orang lain melihat bahwa dia pernah korupsi, terus tidak dihukum mati, pakai yang lain, pasti keimanannya menurun, bahwa saya juga mau begini-begini. Karena namanya keimanan itu naik turun. Kapan tidak diberikan efek jerak, maka timbullah rasa-rasa ingin korupsi lagi belakangnya. Kalau dia tidak diberikan hukuman mati, begitu. Terima kasih. Mungkin ini yang sempat saya sampaikan. baik, terima kasih dari kelompok pro. Yang sekian ya, kalau melihat sanggahan dari teman-teman dari tim pro ya mengatakan bahwa sangat setuju diadakan namanya hukuman mati bagi para koruptor dan terbukti bersalah. Akan tetapi dalam undang pidana ya, tepatnya pada pasal A nomor 20 tahun 2001 menyatakan para koruptor yang terbukti bersalah maka dia harus dihukum minimal 4 tahun penjara atau maksimal 20 tahun penjara. Belum 4 tahun penjara, maksimal 20 tahun penjara ya, hingga 20 tahun penjara. Terus minimal dendanya ada 200 juta dan yang paling maksimal ada 1 miliar rupiah. Itu dari tindak pidana hukuman kepada koruptor yang bersalah. Kalau melihat hukuman mati ya, sudah terbukti realitas sekarang di negeri Cina ya. Negeri Cina adalah negara besar, akan tetapi korupsinya, koruptornya banyak. Nah, dia itu menerapkan hukuman mati, akan tetapi di sana koruptor semakin berkembang. Maka bahkan semakin merajalela ya, itu merupakan persoalan yang sangat tidak menimbulkan efek jerah menurut saya. Kalau melihat bagaimana cara menimbulkan efek jerah kepada para koruptor, kita menanamkan tepatnya pada pejabat dan sebagainya keimanan, agar dia mau berbuat adil sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Maidah ayat 42. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih dari untuk memberikan kesempatan pada kelompok pro. Langsung saja saya menanggapi bahwa memang betul ada hadisnya dan ada ayatnya. Tapi kita lihat zaman Rasulullah SAW, seorang pencuri saja sudah dihukum, tangan dipotong atau apalah. Dan masa kita sebagai umat Muslim
Menurut saya, hukuman mati itu pantas karena memberikan efek jerah atau rasa takut kepada calon koruptor. Seperti saya juga setuju pada pendapat kelompok yang pro yang lain bahwa memberikan efek jerah itu sangat bermanfaat di negara kami, di negara kita, maksud saya, dan untuk meningkatkan ekonomi negara, karena terus terang negara kita ini memiliki utang ke luar negeri sudah sangat banyak karena disebabkan oleh banyaknya koruptor di negara kita. Jadi saya rasa hukuman mati wajib dilaksanakan di negara kita untuk bagi koruptor yang terbukti bersalah. Terima kasih. Itu cukup saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk bicara. Seperti yang dibilang tadi, zaman kelas dulu kan memang ada namanya foto tanah dipotong, tapi sekarang sudah modern kan, ada yang namanya hukum hak asasi manusia. Dari itu, terima kasih. Jadi mereka dari pihak kontra selalu menegakkan namanya hak asasi manusia. Silakan dengan poinnya, kenapa bisa hukum ini? Memang di dalam Indonesia itu harus dijunjung suatu perundang-undangan yaitu HAM. Ya, tetapi perundang-undangan di Indonesia saat ini adalah perundang-undangan yang kurang tegas. Hakim-hakim saat ini begitu curang dan peradilan cuma dimain-mainin yang bertele-tele saja. Bayangkan saja kasus korupsi yang kecil saja hanya bertele-tele sampai beberapa tahun. Bayangkan kasus bupati saja sampai 3 tahun atau 5 tahun baru selesai. Dan bagaimana cara korupsi itu? Para koruptor itu menumbuhkan iman. Sedangkan di Indonesia ini cara hidup masyarakat ini begitu gengsi atau apalah, karena mungkin banyak pegawai yang korupsi karena gajinya yang rendah, karena ingin cepat kaya. Kebanyakan para koruptor itu hanya menyuap para hakim dan kejaksaan untuk melindungi dirinya sendiri. Baik, terima kasih dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami merasa tidak setuju tentang adanya efek jerah apabila dihukum mati, karena banyak cara yang masih dapat dilakukan tanpa adanya hukum mati, seperti memberikan efek jerah, misalnya kemiskinan mereka, mengambil semua uang yang mereka korupsi, lalu mengambil uang yang mereka diambil, dan itulah mencabut hak politiknya. Apabila mempunyai jabatan yang tinggi dan apabila dia berkorupsi, kita cabut saja jabatannya menjadi orang yang biasa tanpa harus dihukum mati, dan memberikan hukuman di atas 10 tahun dan mengerjakan kerja sosial terhadap diri para koruptor, agar dia di dalam hatinya tidak ada lagi, saya tidak ingin berkorupsi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari grup kontra. Mereka tidak setuju karena ada cara lain alternatif lain yang bisa. Seperti yang dibilang tadi kelompok pro yang di sebelah, dia katakan bahwa memang sudah ada undang-undang tentang tindak pidana korupsi, dan kelompok tersebut mengatakan bahwa undang-undang tersebut tidak terlalu bagus. Saya mau bertanya, apakah kekurangan dari undang-undang tersebut dan mengapa kurang efektif? Terima kasih. Silakan mungkin tanggapan dari Sekro. Kenapa tidak efektif undang-undang ini? Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya.
mengenai pertanyaan apa yang disampaikan oleh kontra, saya menanggapi bahwa dia mengatakan apa kekurangan hukum yang atau hukum itu. Artinya begini, kita kan lihat di Indonesia sekarang kejadiannya bagaimana. Walaupun orang terbukti bersalah, masih ada yang nyogok kasih uang begini supaya hukumannya bisa ringan begitu. Artinya hukuman-hukuman begini membuat orang lain tidak ada efek jerah karena menemukan ada juga namanya keimanan kalau dari kontra dinyatakan tadi bahwa menumbuhkan keimanan. Artinya bagaimana ya? Keimanannya ditemukan. Masing-masing orang berbeda keimanannya, berbeda pikirannya. Mungkin satu beriman, satu tidak. Artinya kalau yang satu tidak korupsi, pasti yang lain ada yang korupsi. Kalau cuma itu tidak berikan hukuman mati. Supaya dia. Oke, baik, terima kasih. Dari pihak pro. Dari pihak kontra. Oke, dari kelompok 10. Menanggapi, menyanggah atau dilaksanakan dari argumen diberikan dari pihak pro. Silakan perwakilan dari kontra. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan dari pihak pro mengatakan kenapa Anda mengatakan undang-undang tidak efektif, dan jawabannya adalah karena kita melihat di Indonesia sekarang banyak hakim-hakim yang disogok. Kalau seperti itu bukan berarti undang-undang yang tidak efektif, berarti Anda menyalahkan orang-orang yang membuat undang-undang itu. Tetapi kita harus menyalahkan para pemimpin yang disogok seperti itu, karena disogok juga merupakan sebuah tindakan korupsi. Seperti itu, terima kasih. Oke. Sangat Kesempatannya yang disebut kalinya. Berarti kita melihat dari saya sekarang hukuman mati seperti yang dikatakan oleh Pro tadi ya, dia sangat mendukung. Karena pada zaman Rasulullah itu ketika mencuri saja potong tangannya, itu bukan hukuman mati ya. Rasulullah pada zaman itu tidak ada namanya koruptor. Korupsi itu kenapa? Karena dia menerapkan namanya negara khilafah. Negara pemimpin di mana dia terfokus pada keimanan yang utama, dia cenderung mendorong orang agar berubah halal karimah sehingga tidak ada penyelewengan dalam penggunaan jabatan dan lain sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari kontra. Kontra sama tidak setuju. Oke, dari pro kembali. Ya, silakan menyanggah. Ya, terima kasih. Langsung saja. Di Indonesia, Anda baik berkata tadi mayoritas tentang hukum tangan. Ya, sedangkan di Indonesia kita ini mayoritasnya agama Islam. Kita tahu kan mayoritas agama Islam. Tentu kita apalah salahnya mengikuti sejarah Nabi, dan kita tahu Nabi adalah patokan kita untuk belajar dan mengikuti sunnah Rasul. Maka dari itu saya setuju sekali karena kalau adanya hukuman mati untuk para koruptor, dan langsung saja menyogok salah satu juga bagian dari korupsi, disogok atau menyogok. Nah, itu untuk meringankan hukuman yang telah diberikan. Contoh, Anda mengatakan tadi pasal segitu tentang offset tentang hukuman 20 tahun penjara, tapi buktinya tidak ada sama sekali tentang hukuman 20 tahun penjara, malahan diringankan, malahan ditutup balik. Dan saya mau hukum begini, dia membayar, dan Anda juga mengatakan tadi diambil semua hartanya. So kita belum tahu dan berapa hartanya. Apabila kita ambil semua, belum tentu kita tahu bila masih ada. Siapa tahu dia sembunyikan hartanya, bagaimana? Biarpun dia memiliki jabatan yang tinggi, kita cabut jabatannya, tidak ada jabatan lagi, belum tentu. Siapa tahu dia punya aset yang lain, aset harta yang lain, bagaimana? Sekian, cukup untuk saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih, Bro. Silakan kalian menyampaikan argumen fakta yang terjadi, alasannya apa, kalau perlu ada undang-undangnya, ya gampang, silakan. Baik, kontra silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada kami dari kelompok 10. Anda tadi mengatakan bahwa percuma
para koruptor dimiskinkan karena melihat zaman sekarang dan kita tidak mengetahui di mana kekayaan yang mereka disimpan. Itulah gunanya dari kepolisian, jaksa. Apa sih gunanya kalau tidak ada itu untuk menyelidikinya? Dan KPK. Dan apabila Anda mengatakan bahwa kita harus mengikuti jejak Rasulullah, kalau zaman dahulu, yaitu pencurian dipotong tangannya. Dan perlu Anda ketahui bahwa korupsi itu meliputi ulul, penggelapan, risawah, dan pencurian. Berarti kalau Anda mengatakan bahwa pencurian pada zaman Rasulullah dipotong tangannya, berarti korupsi juga harus dipotong tangannya tanpa dihukum mati. Terima kasih kepada saya. Oke. Sangat menarik. Menurut saya pendapat kontra tentang undang-undang itu, apakah ada undang-undang yang pernah menanggulangi kasus sampai menanggulangi kasus begitu pasti dengan menanggulangi kasus dengan perundang-undangan yang begitu bersih? Tidak ada sama sekali. Biar satu pun tidak ada. Hanya satu kecil pun kasus korupsi yang dipergunakan dengan undang-undang, tidak ada satupun yang bersih oleh korupsi. Dan kita ketahui sekarang bahwa tata administrasi di Indonesia itu sudah tunggang langgang seperti bertele-tele bagaimana, dan kemiskinan begitu merajalela, sehingga saya sangat setuju dengan adanya hukuman mati untuk para koruptor agar para koruptor begitu merasakan bagaimana rasanya hidup sengsara seperti bangsa Indonesia yang saat ini. Oke, terima kasih dari grup kontra. Banyak kasus-kasus yang tidak diselesaikan secara bersih. Itu karena adanya tindak korupsi, misalnya di pengadilan. Biasanya kalau misalnya ada tersangka koruptor, pasti dibawa ke pengadilan. Nah, di situ biasanya banyak tindak koruptor. Jadi undang-undang sudah bagus, tetapi yang menjalankannya yang tidak bagus, yang kurang mematuhi undang-undang. Jadi yang perlu disalahkan adalah orang-orang yang akhlaknya kurang bagus, seperti para koruptor. Jadi saya rasa banyak kasus yang tidak terselesaikan itu karena para penyelenggaranya, seperti pengadilan yang disogok, penyuapan, menggelap, seperti itulah. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih dari kontra. Sekali lagi mereka Bahasa kontra lagi. sangat tentang dengan apa yang disampaikan itu. Oke, untuk sebagai penguatan dari disampaikan kontra, saya memberikan kepada kontra kembali untuk penguatan dan siap-siap kembali pro mempersiapkan argumennya dari dua argumen kontra. Silakan dari kontra. Pro siapkan, siap-siap. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya kembali. Yang dikatakan pihak kontra itu sangat benar. Kita tidak harus menyalahkan undang-undang. Kita harus menyalahkan orang-orang yang bergerak atau yang menjalankan undang-undang tersebut. Dan apabila Anda mengatakan masalah-masalah korupsi di Indonesia tidak ada terselesaikan, itu Anda salah besar. Karena pernah kita mengikuti pendidikan anti korupsi oleh kejaksaan mengatakan sebenarnya sangat banyak tindak korupsi yang terselesaikan, tetapi masalahnya kekayaan mereka itu disimpan di luar negeri. Dan itu melindungi hak-hak atau undang-undang. Kita tidak boleh melanggar aturan-aturan dari negara ke negara lain. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya. Sekali memberikan fakta kenapa masih harus ya, hukuman mati tidak akan menghilangkan pikiran. Dari Bro. Nah, dari Bro kembali bicara nyata sama dari Bro. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya sangat setuju yang namanya hukuman mati ya. Karena dengan hukuman mati, kalau satu saja orang yang korupsi, terus merugikan banyak orang, apa gunanya dipelihara orang satu ini? Lebih baik hukuman mati, apa gunanya? Hidup kalau dia korupsi saja, tidak ada artinya. Karena satu saja yang korupsi luar biasa yang dirugikan negara. Satu negara dirugikan, masyarakat terlantar. Di Indonesia ini kalau namanya tidak ada efek jerah yang diberikan, akan korupsi itu akan tetap ada ya. Artinya apa? Kalau orang yang korupsi terus tidak dihukum mati, terus keluar bebas lagi, ada lagi asetnya yang keluar, yang lain yang dia sembunyikan, keluar ya bebas-bebas saja, dia ada lagi uangnya yang dia sembunyikan, dia memanfaatkan lagi dan memanfaatkan lagi. Setelah lama itu dia punya kesempatan, pasti dia korupsi lagi.
Kalau dia tidak dihukum mati. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi itu penguatan. Ya. Ada kembali untuk berikan penguatan dari pihak pro. Ya. Silakan dari pihak pro kembali memberikan argumennya. Kenapa mesti harus dilakukan? Ya, silakan. Terima kasih. Jadi, saya sangat setuju atas perkataan dari kelompok pro yang lain, karena kita tahu KPK ada, kita tahu Komisi Pemberantasan Korupsi itu memberantas semua korupsi. Tetapi kenapa kita lihat contoh kasus Senturi, Bank Senturi? Apakah itu terselesaikan sampai sekarang? Ya. Tentu tidak. Maka dari itu kita tingkatkan kedisiplinan dan ketegasan hukum di Indonesia kita agar korupsi itu tidak ada lagi dan meningkatkan juga hukuman mati untuk di Indonesia. Dan Anda sudah sadar tadi kan bahwa Anda yang berkata bilang harus miskinkan kembali pencabutan jabatan. Tapi kenapa Anda bilang banyak harta mereka diasingkan ke luar negeri? Itu sudah bukti. Dan Anda sudah bilang bahwa kita tidak bisa mencampuri hukum di luar negeri. Apakah itu benar? Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatan yang berulang kali. Ketika tadi teman mengatakan bahwa hukuman mati itu sangat pantas diadakan, bahkan diwajibkan ya, tadi dikatakan, apakah pada zaman Rasulullah itu pernah mengadakan namanya hukuman mati? Itu kan tidak pernah mengadakan seperti itu. Bagaimana juga tentang kemiskinan pejabat setelah hartanya diambil oleh pejabat-pejabat? Sebenarnya itu bukan maksudnya hartanya itu asetnya itu ada di negara lain. Dalam artian itu negara Indonesia harus mematuhi negara lain aturan-aturannya untuk mengambil asetnya. Terutama negara Singapura yang istilahnya tidak ada kerjasama dengan Indonesia dalam bidang korupsi. Yang seperti itu bukan aset dalam artian itu hanya di bagian Indonesia, negara lain itu dia simpan tidak bisa diambil. Kalau negara lain bisa, tapi kebanyakan negara Indonesia koruptornya itu menaruhkan hartanya di negara Singapura. Ya tidak ada kerjasama. Seperti dia bukan asetnya dalam artian dihilangkan. Jadi saya juga perlu tekankan bahwa hukuman mati itu tidak perlu dilaksanakan. Karena kenapa? Apakah nyawa harus dibayar dengan nyawa? Itu memang harus seperti itu, nyawa dibayar. Apakah ini korupsi adalah nyawa? Ini bukan nyawa ya. Jadi ini ada harta benda dan sebagainya. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Dari kontra mereka sangat setuju. Yang cukup yang memiskinkan karena mereka sudah banyak tadi pembahasan tentang bukan perundang-undangan yang salah, tetapi penyelenggaranya. Jika memang penyelenggaranya yang salah, sampai kapan korupsi akan dibasmi? Dan salah satu cara yang paling efisien adalah diberikanlah hukuman mati, karena jika penyelenggara yang salah, kapan? Jika memang penyelenggara yang salah, sudah seharusnya lah para koruptor diberikan hukuman mati, karena jika penyelenggara yang salah, jika memang penyelenggara yang salah, adakah cara lain? Hanya ada satu cara lain, yaitu dengan hukuman mati, karena hukuman mati adalah hukuman yang paling efisien untuk memberikan efek jerah kepada para koruptor. Seperti yang dibilang kelompok pro yang sebelah, yang dikatakan apakah ada cara lain selain hukuman mati? Saya rasa masih ada, karena penyelenggara yang kurang efektif atau kurang bagus dalam menjalankan tugasnya, saya rasa masih bisa diperbaiki dengan cara mengganti para pengurusnya, atau dengan cara apa lainnya bisa diganti. Bukan pengurus yang lalu yang ngurus, bisa digantilah. Dan saya rasa masih bisa, selain hukuman mati masih ada hukuman lainnya, penjara seumur hidup lah, kan masih lebih bagus daripada dihukum mati. Saya rasa dan juga apakah sudah ada undang-undang tentang hukuman mati bagi tindak pidana korupsi? Sekian dan terima kasih. Enggak. Pak. Langsung saja. Anda mengatakan hukuman mati. Hukuman mati. Secara teknis hukuman penjara seumur hidup. Itu sama halnya dengan hukuman mati. Justru kalau kita mengadakan hukuman penjara seumur hidup, justru kita rugi.
Kenapa saya bilang rugi? Pertama, kita memberikan makan, tentu karena manusia kan mau makan. Jelas. Kita berikan makanan, sarana kebersihan lah, apalah, dan sebagainya. Kenapa? Sama, lebih baik kita langsung bunuh atau berikan hukuman mati daripada harus memenjara sampai seumur hidup. Percuma kasih bikin penuh penjara saja, bikin sibuk kepolisian, urus ini urus itu, bikin habis nasi. Ya lebih baik langsung dihukum mati dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Tadi pro kontra yang di sebelah kanan saya mengatakan bahwa jika di penjara seumur hidup hanya akan menghabiskan nasi atau beras. Saya rasa yang dibutuhkan bukan dari soal makanannya, yang dibutuhkan hanya soal efek jerah terhadap para tindak pidana koruptor. Jadi saya rasa itu tidak terlalu dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan hanyalah dipermasalahkan tadi hanyalah efek jerah dari tindak koruptor tersebut. Jadi tidak perlu dihukum mati. Sekian dan terima kasih. Oke. Ya, masih. Oke. Tadi kau mungkin kenapa? Tanggapi dari apa yang disampaikan tadi. Terima kasih. Menurut saya dari kelompok kontra mengatakan bahwa menghabiskan nasi segala macam itu bukan hal-hal yang kita bahas sekarang ya. Artinya bagaimana? Tapi kalau menurut Anda ya, dengan hukuman 100 tahun begitu, saya rasa hukuman 100 tahun itu apakah di Indonesia ini sudah berjalan kan? Yang sekarang yang berjalan di Indonesia adalah negara hukum. Tapi bagaimana korupsi yang ada di Indonesia? Bertambah atau berkurang? Nyatanya adalah bertambah. Artinya apa? Dengan adanya tidak, maksudnya kalau hukum ini terus diberlakukan, maka korupsi kebelakannya akan bertambah lagi. Artinya kalau kita melakukan hukuman mati, maka di belakang yang mau korupsi akan berpikir ke depannya untuk korupsi. Seandainya saya korupsi, saya dihukum mati, kan berpikir seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih dari kelompok kembali. Sangat bertolak belakang antara Kesempatan yang diberikan dari kelompok kami, menurut kami bahwa setelah dihukum akan korupsi lagi, belum tentu karena telah pencabutan jabatan. Bagaimana caranya mau korupsi apabila jabatannya telah dicabut, dan kemiskinan juga. Dan mungkin saya belum selesai berbicara. Jadi menurut kami bahwa apabila hukuman mati itu tidak terlalu efektif buat para koruptor, karena banyak hukuman lain yang tadi kami sudah jelaskan yang lebih memanusiakan, misalnya hak asasi manusia yang terjadi. Terima kasih. terima kasih dari kontra. Ya, tetap mengusung unsur hak asasi manusia. Sekali lagi Kak kontra tetap mengusung namanya unsur kemanusiaan. Ya, ada tengah? Oke. Silakan dari Kak Pro mungkin disangka dengan apa yang disampaikan. Oke, yang perlu saya jelaskan ya. Artinya dia tidak setuju kalau artinya dihukum mati, lebih baik artinya dia dihukum saja sesuai dengan kesalahannya begitu, tidak usah dihukum mati, dibebaskanlah begitu. Tapi bagaimana ya kalau misalkan dia dihukum mati, dia cuma dihukum, dicopot jabatannya segala macam. Kelompok kontra mengatakan bahwa bagaimana dia korupsi kalau sudah dicopot jabatannya ya. Namanya orang bisa berusaha pasti kalau dia punya kesempatan pasti dia korupsi lagi, karena dia sudah merasakan yang namanya korupsi, dan hukumannya pun tidak cukup membuat dia menjadi tidak bisa berusaha lagi, karena dia bebas lagi. Artinya dia punya kesempatan lagi kedua kali untuk korupsi begitu. Oke. Ya, terima kasih dari Grupo. Mereka sangat serius sekali lagi
Oke. Dari kelompok lain, dari kontra, silakan dari Ya, saya ingin menentang apa yang dikatakan oleh kelompok pro yang sebelah. Dikatakan bahwa jika dilepaskan atau dibebaskan dari penjara akan melakukan hal-hal korupsi lainnya. Tapi bagaimana jika dihukum seumur hidup? Apakah akan bisa melakukan? Ada dua pilihan antara hukum mati atau seumur hidup. Kira-kira yang mana lebih bagus? Apakah sama? Kalau dihukum seumur hidup pasti tidak akan bisa melakukan namanya korupsi lagi. Bagaimana pendapat Anda? Sekian dan terima kasih. Oke, saya tanggapi ya. saya dengan pengamatan dari kontra. Saya sangat setuju dengan tim kontra yang sudah dia mengatakan bahwa ketika kita menerapkan namanya hukuman seumur hidup, apakah dia masih bisa untuk korupsi? Kita tentu tidak. Dan salah satu keuntungan ketika kita menerapkan yang di penjara seumur hidup adalah pemanfaatan sumber daya manusia olehnya. Salah satu itu adalah manfaat yang kita dapat, bukan masalah yang lainnya. Tapi seperti itu, hukuman mati kan sebenarnya tidak pantas karena itu istilahnya tidak ada hak asasi manusia. Nah, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih dari kontra. Ya, jadi sekali lagi untuk argumen sesinya sampai setengah 12. Habis itu closing argumen dari masing-masing. Kita akan berikan waktu 10 menit sebentar untuk memberikan closing argumen dan kata lagi kesimpulan argumennya. Kemudian nanti ada kesimpulan dari sudut pandang dari pihak keagamaan maupun dari pihak penegak undang ini untuk kepolisian. Oke, memanfaatkan waktu yang ada dari pihak pro. Silakan. Nah, terima kasih. Langsung saja. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan dari kelompok pro. Begini. Maaf. Begini. Bedakan dengan hukuman mati dan hukuman penjara seumur hidup. Begini, belum tentu di penjara seumur hidup itu sudah tidak bisa korupsi. Siapa tahu ada anggota yang lainnya atau antek-anteknya, anak buahnya lebih jelas membantu yang di penjara ini seumur hidup untuk meringankan, membantu sogokan dari luar masuk ke ketinggian kepolisian. Bisa saja kan, kita kan tidak tahu sebagai manusia apa yang dilakukan dari si korupsi tersebut. Maka dari itu kita harus langsung saja memberikan hukuman mati yang terbukti bersalah. Begini, kita susah payah setiap tahun bayar pajak ini pajak itu untuk negara, padahal ada orang kecil, hanya orang biasa yang begitu gampang mengambil uang kita, uang rakyat yang telah kita membayar, susah payah mencari, membayar pajak, dan akhirnya cuma satu orang atau dua orang, bahkan lebih, yang dengan mudahnya mengambil hak dari kita yang telah kita susah upayakan. Terima kasih. Oke, baik. Saya tunggu lagi. Jadi satu pro, satu Terlalu bagus. Ya, karena misalnya kalau dihukum mati pasti menurunkan 100 penduduk. Dihukum mati pasti otomatis. Misalnya kalau koruptor semua orang dihukum mati semua, bagaimana coba? Kan banyak begitu. Kalau misalnya di penjara juga, misalnya yang di penjara koruptor besar, terus bawahannya masih ada di bawah atau berkeliaran. Ya itulah gunanya seperti polisi lah yang mengurus sisa-sisanya, yang melakukan penyelidikan terhadap bawahan-bawahan dari koruptor besar tersebut. Sekian dan terima kasih. Oke. Terakhir, sebelum kita dari pihak pro menyampaikan apa yang menjadi sangka dari pihak kontra. Kebanyakan dari kontra itu hukuman penjara. Contohnya hukuman penjara 5 tahun dan ada penilaian kelakuan baik. Dan kelakuan baik, semakin baik orang yang dipenjara maka semakin dipotong hukumannya. Maka jika kelakuan baik terus menerus maka
dia akan bebas. Keluar dia akan korupsi lagi. Lebih baik dihukum mati. Ya, oke, terima kasih. Katakan bahwa kalau dihukum mati penduduknya Indonesia kalau korupsi, bagaimana ya? Artinya dia mengatakan berkurang penduduknya kalau dihukum mati. Bagaimana? Walaupun banyak penduduknya Indonesia, tapi kalau cukup meresahkan orang lain, apa gunanya? Apa gunanya penduduknya Indonesia banyak tapi korupsi semua? Apa gunanya lah? Lebih baik penduduknya Indonesia, artinya orang-orang yang baik-baik saja. Artinya kalau memang dia korupsi, jadi maksudnya bersalah, korupsi terus, korupsi lagi, lebih baik dihukum mati lah. Oke, itu saja sama-sama. Sebenarnya kembali ketika tadi cuma tim pro mengatakan bahwa ketika di penjara ada namanya perlakuan baik lalu hukumannya diturunkan. Di sini kan kita melihat penegakan hukum di situ, menerapkan hukuman seumur hidup. Tidak ada lagi namanya hukuman kurang hukuman itu bukan istilahnya hukuman seumur hidup ya. Jadi saya kembali tekankan kan di pasar juga mengatakan dia juga didenda 200 juta minimal, yang paling maksimal ada 1 miliar. Itu salah satu merupakan penjara dan pemanfaatan juga dia bisa jadikan sumber daya manusia. Sumber daya manusia, misalnya seumpama koruptor namanya, dia sebagai sumber daya manusia dia dimanfaatkan dalam kepolisian itu seperti ini. Itu salah satu hal yang wajar kita lakukan karena kalau kita melihat hukuman mati sudah terbukti realitas sekarang ya. Di negeri Cina saja itu sudah terbukti sekali tidak ada perkembangan, justru masih makin banyak kalau hukuman mati. Nah, seperti itu. Terima kasih. Oke. Pak, masih bisa bilang suka aja, Pak. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Ini closing betul. Sekali lagi. Sekali lagi, closing. Kasihan. Kita tutup. Closing silakan. Silakan, boleh. Oke, terima kasih. Saya menanggapi bahwa di negeri Cina sudah dilakukan hukuman mati ya. Artinya jangan samakan dengan negeri Cina dengan Indonesia. Karena negeri Indonesia ini adalah mayoritas penduduknya beragama Islam. Sementara negara Cina bagaimana? Nah, coba karena kan saya rasa penduduk Indonesia sekarang masih banyak yang korupsi. Karena belum adanya hukuman mati. Bagaimana? Karena Indonesia belum pernah diterapkan namanya hukuman mati. Coba kita praktekkan bagaimana hukuman mati itu, bagaimana efeknya ke depannya. Saya yakin efek ke depannya penduduk Indonesia akan takut korupsi lagi jika ada hukuman mati. Oke, terima kasih. Korupsi dijadikan sebagai mata pelajaran di sekolah. Dikarenakan korupsi tentu diawali dari hal yang sangat kecil, kemudian berkembang menjadi lebih besar, maka dari itu hal yang paling tepat adalah memberikan pendidikan korupsi di sekolah. Karena setiap siswa pasti memiliki rasa ingin tahu terhadap bentuk-bentuk korupsi. Dengan belajar tentang korupsi, kita tahu dampak-dampak apa yang ditimbulkan oleh korupsi. Dampak-dampaknya itu satu, banyak orang yang mempunyai penghasilan menengah ke bawah menjadi terbebani dikarenakan ulah para koruptor yang memakan uang rakyat. Dengan memakan uang rakyat, maka kurang minim sekali uang atau bantuan pemerintah yang sampai di tangan masyarakat. Sedangkan masyarakat ini sangat membutuhkan bantuan tersebut. Dengan mengetahui dampak-dampak tersebut, pasti kita merasa prihatin terhadap masyarakat sehingga kita tidak mau melakukan korupsi karena kita mempunyai rasa kasihan terhadap sesama manusia. Jadi saya tekankan di sini kita perlu menambah pelajaran di sekolah itu tentang anti korupsi. Karena kalau bukan sekarang kapan lagi? Karena memang bisa dimulai dari usia 7 tahun SD, SMP dan SMA di sekitar kalau yang bisa di perkuliahan pun bisa atau di perguruan tinggi. Mungkin hanya itu yang saya jawab saya. Internet dan lain-lain. Kita akan mengetahui korupsi itu dari media massa tersebut. Tanpa adanya pendidikan secara formal tentang anti korupsi, kami pikir secara informal juga bisa dimulai dari lingkungan dan pendidikan sejak dini, seperti rasa tanggung jawab, jujur, adil, serta kepedulian dan rasa sosial atas
sesama. Dan jika mata pelajaran khusus membicarakan korupsi akan mengambil waktu jam-jam pelajaran pokok seperti matematika, kan pelajaran itu lebih pokok daripada mata pelajaran yang membicarakan korupsi. Kita juga ini tidak ingin korupsi yang terus dibahas, karena negara akan lebih bangkrut lagi jika korupsi terus yang dibahas seperti yang kita rasakan. Ekonomi melemah, rupiah melemah karena korupsi terus yang dibahas. Tidak ada rasa pemerintah itu tidak serius menangani korupsi. Jadi ekonomi kita melemah. Saya kira itu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 menghasilkan sebuah argumen singkat, yakni apabila kami ditanya, setujukah Anda apabila ada mata pelajaran pendidikan anti korupsi? Menurut kami sangat setuju dengan adanya mata pelajaran pendidikan anti korupsi. Kenapa kami setuju? Karena pendidikan anti korupsi itu harus ditanamkan sejak dini. Bagaimana kita menanamkan anti korupsi pada diri kita, sehingga kita bisa menimbulkan dalam diri kita, menimbulkan karakter-karakter yang positif, sehingga masa yang akan datang akan menimbulkan juga pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang berjiwa positif, berjiwa bertanggung jawab, sehingga ada rasa tidak ingin korupsi. Dan apabila ada seseorang yang mengatakan apabila kita hanya terus mempelajari masalah pendidikan anti korupsi, tentu tidak, karena pasti pihak sekolah akan mengatur bagaimana cara belajar pendidikan anti korupsi. Entah itu hari Senin pendidikan anti korupsi, hari Selasa matematika, hari Rabu mata pelajaran lainnya. Tentu dari pihak sekolah akan mempertimbangkan hal seperti itu. Terima kasih. Mungkin itu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok kontra, kelompok ke-7 akan menyatakan argumentasi dari kelompok kami. Saya sebagai grup kontra menyatakan sangat tidak setuju, karena jika diadakan mata pelajaran yang khusus hanya membicarakan tentang korupsi secara tidak langsung akan memperkenalkan yang namanya korupsi terhadap siswa. Dan jika siswa mengenal yang namanya korupsi, bisa saja para siswa tersebut akan mencoba, karena para siswa pasti sifatnya tidak bisa ditentukan. Bisa saja ada siswa yang sifatnya ingin coba-coba, bisa saja dia ingin mencoba yang namanya korupsi, karena secara tidak langsung mata pelajaran yang khusus membicarakan tentang korupsi tersebut memperkenalkan yang namanya korupsi terhadap para siswa yang diajar tentang mata pelajaran korupsi tersebut, dan juga akan menghambat mata pelajaran yang akan diajarkan kepada siswa. Mata pelajaran yang dimaksud adalah mata pelajaran umum seperti matematika, bahasa Indonesia dan lainnya, akan mengambil waktu, dan akan lebih bagus jika malahan pelajaran umum saja yang ditambahkan jamnya. Ya, saya rasa cukup sekian. Saya sangat setuju karena adanya pembelajaran anti korupsi, karena saat ini korupsi telah membawa hampir pada seluruh sendi kehidupan Indonesia kejahatan luar biasa. Saya pun memerlukan upaya yang luar biasa untuk memberantasnya. Salah satu upaya untuk memberantasnya adalah memberikan pembelajaran kepada mahasiswa sebagai pewaris masa depan. Inilah mengapa kita dan KPK memperebutkan tim penyusun dari perwakilan pengurusan tinggi negeri maupun swasta untuk membuat buku ajar yang beri materi dasar mata kuliah pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa. Cukup sekian, terima kasih.